Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini pada mata pelajaran Al-Quran. Setelah minggu kemarin kita sudah bertatap muka dengan pembelajaran daring ini pada bab pertama. Sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya, setelah kemarin kita mempelajari bacaan mat pada mat iwat, ya, tugasnya jangan lupa kemarin suruh membuat contoh, ya, tetap dicatat. Nanti saya akan menugaskan kepada wali kelas baik yang 8A maupun 8B untuk mengumpulkan bukunya dan untuk saya nilai sebagai tugas. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas harus dicatat dan itu menjadi penilaian, ya. Tugas kemarin untuk mat iwat diingat-ingat. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu mad layin dan mad arid lisukun sambil dicatat. Mad layin secara bahasa mad artinya panjang, layin artinya lunak. Sedangkan secara istilah mad layin adalah apabila ada wawu sukun atau ya sukun jatuh setelah huruf berharokat fathah dan dibaca waqaf. Saya ulang lagi untuk pengertian mad layin secara istilah yaitu apabila ada wawu sukun atau ya sukun jatuh setelah huruf yang berharokat fathah dan dibaca waqaf. Saya contohkan pada surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama, li'ilafi Quraisy. Nah, itu contoh bacaan mad layin. Kenapa? Karena ada ya sukun jatuh setelah fathah pada huruf ro, Quraisy. Cara membacanya seperti apa? Dengan dibaca panjang, boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Jadi boleh li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. 6. Ya. Contoh yang wawu sukun, wa amanahum min khauf. Nah, itu 2 contoh bacaan mad layin. Ya. Perlu digarisbawahi ada bacaan mad layin dan bacaan layin. Perbedaannya apa? Bacaan mad layin itu berada di akhir kalimat dibaca waqaf. Itu namanya mad layin. Kalau bacaan layin saja yaitu ketika ada wawu sukun atau ya sukun yang tidak dibaca waqaf atau yang berada di tengah kalimat. Contohnya misalkan pada lafaz pada surat Al-Quraisy tadi, li'ilafi Quraisyin ilafihim Quraisyin ila. Nah, tidak dibaca panjang, itu namanya bacaan layin. Kalau diwaqafkan namanya bacaan mad layin. Itu perbedaannya. Diingat-ingat untuk mad layin. Kemudian yang kedua, ya, nanti tugasnya adalah membuat contoh, makanya diperhatikan untuk keterangannya. Yang kedua ada mad arid lis sukun. Pengertian secara bahasa mad panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Saya ulang, mad panjang, arid baru, ya, sukun itu mati. Sedangkan menurut istilah mad arid lis sukun adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mat. Huruf mat apa saja? Alif, wawu, ya, yang berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Huruf mat berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Contohnya yang huruf mat wawu misalkan, wa yamna'unal ma'un. Ini huruf
huruf matnya adalah huruf wawu. Contoh wawu di akhir kalimat ya. Kemudian wawu bertemu dengan huruf yang diwakofkan gitu loh. Ya, jadi ini ada wawu huruf mat bertemu dengan huruf yang terakhir ini diwakofkan huruf nun. Ma'un. Yang alif, contoh huruf matnya alif ya. Min tahtihal anhar. Ada alif bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Kemudian yang huruf matnya ya, contohnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu contoh bacaan mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun itu ketika ada huruf mad yang berada di akhir kalimat atau ada huruf mad bertemu dengan huruf yang berada di akhir kalimat. Huruf tersebut dibaca waqaf. Ketika ada huruf mad berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf, itu saja bisa difahami saya kira. Ya, kebanyakan bacaan mad arid lis sukun itu dicontohkan pada setiap akhir ayat. Kebanyakan menggunakan bacaan mad arid lis sukun, baik itu matnya ya, huruf matnya berupa wawu, berupa alif, ataupun berupa iya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, itu contoh bacaan mad arid disukun setiap akhir ayat. Cara membacanya seperti apa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Tetapi yang lebih utama adalah 6 harokat. Jadi kita kalau membaca Al-Quran dengan tartil ya, itu kita gunakan 6 harokat ya, karena membaca Al-Quran itu lebih baik dengan cara tartil, tidak usah terlalu cepat sehingga hukum bacaan tajwidnya betul ya. Makanya di dalam bacaan mad arid lis sukun itu lebih utama dengan memanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Bisa difahami? Untuk pertemuan kali ini, jadi mad layin dan mad arid lis sukun. Jangan lupa yang mad iwad. Ya, jadi saya ulang lagi, mad layin itu ketika ada wawu sukun atau ya sukun jatuh setelah huruf berharokat fathah dan dibaca waqaf. Kalau mad arid lis sukun itu ketika ada huruf mat itu ada 3 alif, wawu, iya yang berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Bisa difahami ya. Untuk contoh bacaannya, tugas pada pertemuan selanjutnya. Ya, kemarin membuat contoh bacaan mad iwad ya, dan catatannya jangan lupa. Kemudian pada pertemuan kali ini tugas kalian adalah mencari contoh bacaan mad layin 5 lafaz bacaan mad layin. Kalau bisa jangan diambil dari surat Al-Quraisy karena sudah dicontohkan. Jadi surat yang lain silahkan dicari pada ayat-ayat yang lain. Dan tidak boleh sama, tidak boleh mencontoh temannya. Cari sendiri, banyak di dalam Al-Quran ataupun bacaan-bacaan lain. Iqra juga bisa, di juz amma juga bisa ya. Silahkan dicari, jangan sama. Tadi sendiri-sendiri. Kemudian pada mad arid lis sukun juga 5. Ya, kalau bisa jangan terlalu singkat. Jadi sama ayatnya. Jangan cuman alamin, ar-rahim misalkan, tidak boleh. Harus dengan ayatnya agar artinya sempurna. Faham ya? Itu saja. Minggu depan membuat 5 contoh mad layin dan membuat 5 contoh mad arid lis sukun. Itu saja, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat ya, biar lancar mengerjakannya, belajar dengan giat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.